Tolong camnya dibuka lagi ya. Kita foto lagi. Untuk yang materi kedua. Udah, Troy? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya yang paling krusial dan paling penting. Mungkin di bangku sekolahan, ini nggak ada. Bahkan di bangku perguruan tinggi. Ini khusus gitu. Karena ini pengalaman. Jadi public speaking skill atau kemampuan daripada berbicara di depan publik itu nggak gampang. Kenapa? Ya karena banyak orang gugup dan gemetar. Ya mungkin kalian pernah merasakan mempersiapkan presentasi dengan baik, memahami materi, slide-nya sudah dibikin dengan sederhana dan semenarik mungkin, tetapi pada saat menyampaikan, itu kadang-kadang lidahnya keluh. Itu kadang-kadang hilang dengan sendirinya. Nah, kebanyakan itu terjadi faktornya nervous atau tidak siap. Gugup. Satu. Atau kebanyakan kasus yang saya temui itu adalah tidak percaya diri. Oke, di sini simpel saja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah kalian, bisa mengasah kemampuan kalian. Tentunya, kalau kita berbicara skill, ingat, pesan saya satu. Skill itu kemampuan atau keahlian, dan itu didapat bukan dengan sehari atau semalam. Setiap skill, sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, itu diperoleh dari latihan. Ya, jangan berhenti melatihnya. Makanya saya berharap di sini ada improvisasi kalian nantinya dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, tantangan terbesar daripada berbicara di depan publik itu biasanya apa? Ketakutan kita. Ketakutan kita. Takut akan apa? Di sini saya bikin, the biggest challenge of life was to overcome the fear of public speaking. Jadi kebanyakan orang tantangan terbesarnya itu ya takut ngomong di depan publik. Jadi tantangan itu sebenarnya bukan soal ngomongnya, Ketakutan itu timbul dari mana? Biasanya ketakutan itu timbul daripada ketidaksiapan dan ketidakpercayaan diri. Yuk kita gali. Dari mana? Ketidakpercayaan diri atau ketakutan itu datangnya dari mana? Yuk kita gali lagi. Biasanya sumber rasa takut itu datang adalah dari diri kita sendiri, bahwa kita itu takut salah. Atau kasarnya apa? Kita itu sebenarnya takut dikritik. Apa yang kita sampaikan itu tidak benar ya. Kalau dikritik bagaimana ya? Nah, kenapa? Karena setiap kritikan, setiap komentar orang atau argumentasi orang terhadap apa yang kita sampaikan di depan publik, biasanya itu pembicara itu merasa disudutkan. Nah, di sanalah yang butuh skill, kemampuan, dan juga kontrol diri. Jadi kalau misalnya masukan itu bermanfaat atau berguna untuk kalian, terima. Kalau itu benar, kalau itu baik, terima. Bilang terima kasih. Kalau kalian tidak cukup referensi atau bahan, pending dulu. Jadi artinya apa? Jangan ngomong asal bunyi. Jadi kalau tidak punya cukup data untuk melakukan argumentasi, ya bahasa kasarnya bantah-bantahan lah. Kalau argumentasi itu kan artinya kalau kita bicara argumentasi itu kan istilah ilmiah. Artinya melakukan sesuatu gugatan terhadap dalil tertentu berdasarkan fakta atau dalil yang lainnya. Jadi kalau tidak cukup jangan berbantah-bantahan. Oke, itu pesannya. Termasuk kalian pada saat materi sekolah misalnya sedang belajar. Ya kalau datanya tidak cukup ya jangan. Ya mohon maaf sebelumnya saya rasa saya masih kekurangan literatur pada saat menyampaikan ini.
Terima kasih atas masukannya. Mungkin itu menjadi pengetahuan baru bagi saya. Oke, kalau tidak ya tinggal dikasih tahu. Menurut beberapa literatur yang sudah saya baca, 2 dari jurnal nasional dan kemudian 5 dari jurnal internasional mengatakan bahwa akan enak gitu. Jadi jangan sampai tidak punya dalil selama kita di ranah akademik atau di ranah ilmu pengetahuan. Kemudian, nah, memulainya bagaimana? Memulai artinya apa? Bagaimana kalian bisa membangun hubungan dengan atau tersambung atau punya feel lah kasarnya, punya feel terhadap pendengar kalian. Ya fokus terhadap topiknya. Jadi mau menyampaikan topik apa, ya jangan lari. Misalnya apa? Kalau ingin memberikan contoh atau analogi, ya jangan lari dari topiknya. Jadi carilah analogi atau kesesuaian atau relevansi atau kesamaan dengan topik. Ya kalau topiknya tentang ekonomi, ya jangan kasih contoh tentang kesehatan. Tapi kalau ingin memberikan contoh tentang kesehatan, larikan dia ke ekonomi. Jadi kalau ngomong soal vaksin misalnya hari ini, jangan ngomong soal vaksin itu sehat atau tidak sehat untuk badan seseorang, karena itu bukan ranah kita dan kita tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi kalau mau ngomong vaksin, larinya kemana? Vaksin ini impact-nya terhadap ekonomi bagaimana? Kemudian sebenarnya konspirasi, ada nggak sih konspirasi ekonomi gitu loh di dalam vaksin ini? Misalnya, jangan ngomong soal konspirasi kesehatan. Kita tidak punya kompetensi tentang ini gitu. Nah itu yang saya maksudkan salah satunya. Kemudian apalagi optimis. Optimis artinya apa dalam hal ini? Percaya diri terhadap bahan yang sudah kalian kuasai. Jadi kalau saya sampai dengan hari ini punya pengalaman begini. Bahan ini kan gua yang bikin. Jadi gua yang ngerti, gua yang paham. Orang tidak paham. Gua yang ngetik, gua yang cari bahan, gua yang bikin di dalam PowerPoint, ya gua yang ada di dalam kepala gua, ya gua yang ngerti. Jadi maksudnya apa? Ya optimis bahwasanya kita menguasai bahan dan kemudian kita menguasai literatur. Oke. Kemudian apalagi? Be concise. Ringkas. Jadi ngomong itu padat, fokus, kemudian ringkas, nggak berbelit-belit. Jadi maksudnya apa? Ya sudah, kalau bimbingan akademik itu pasti berkaitan dengan mata kuliah. Ya sudah, ngomong soal mata kuliah saja. Mata kuliah itu apa ya? Yang mau diambil apa saja. Nah, tentu kalau mau diambil, persyaratan yang akan diambil itu tentu ada prasyaratnya. Ya sudah, sisanya apa? Sisanya bisa lewat diskusi. Jadi nggak cerita macam-macam kemana. Akademik itu berkaitan dengan apa ya? Pasti berkaitan dengan keuangan. Problematikanya ke sana. Jadi artinya apa? Ya ringkas. Oke. Oke. Kemudian apa? Praktis. Praktis quite a few time to gain confidence. Artinya apa? Ya kalian punya waktu untuk berpikir sejenak. Jadi jangan ngomong. Jadi usahakan ngomong itu enggak. Makanya kalau kalian ngomong membacakan teks, artinya apa? Kalian tidak punya perenungan. Jadi biasakan kalian membacakan itu sambil merenung atau sambil berpikir. Jangan menyampaikan apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kebanyakan gagal kepercayaan diri itu dibangun pada saat kalian tidak menguasai bahan. Jadi, tolong merenung sejenak pada saat kalian menyampaikan bahan itu. Jadi, kalau kalian tidak memahaminya, otomatis orang tidak akan memahami apa yang kalian sampaikan. Untuk kalian pemula, misalnya, belajarlah kalian, ask your college or friend to observe you and offer helpful feedback. Artinya apa? Ya, coba kalian belajar bertanya kepada teman kalian, misalnya di bank pada saat kalian belajar. Kemudian kalian melakukan presentasi. Kalian observasi itu. Kemudian minta bantuan teman untuk melakukan umpan baliknya. Tadi gimana presentasi gua? Yang gua sampein jelas nggak sih? Berbelit-belit nggak sih? To the point nggak sih?
Jadi artinya belajar minta respon itu. Untuk apa? Untuk supaya kalian bisa menambah apa yang kurang dan kalian lengkapi. Oke, camkan omongan saya. Jadi mulai daripada semester ini belajar. Oke. Kita lanjut saya bahannya. Nah, ini. Jadi kemudian ada satu lagi yang paling penting yang ingin saya pesankan ke kalian, be prepared. Artinya apa? Sudah siap lebih dulu, kalian persiapkan. Jadi besok-besok kalian bikin slide presentasi atau ingin ngomong di depan publik atau di depan teman-teman, biasakan kalian persiapkan diri di rumah sendiri. Jadi baca sendiri, ngomong sendiri. Itu saran saya. Jadi kalau kalian, apalagi temannya yang bikin slide presentasi, tiba-tiba kalian males, kemudian kalian karena dapat tugas harus menyampaikan, ya sudah kalian masuk room, masuk Zoom, gitu. Kemudian kalian bacakan, ya pada saat misalnya dosen kalian tanya atau saya tanya, ya pasti nggak mudeng. Makanya kalian ketahuan. Ini kuncinya yang saya kasih ya. Ini kunci, salah satu kunci dosen menilai kalian. Ya ketahuan ketidaksiapan kalian itu mengindikasikan tingkah laku kalian seperti itu. Bahwasanya bukan kalian yang bikin, teman kalian yang bikin, tiba-tiba kalian datang karena teman kalian kasihan, kemudian kalian bacakan presentasinya, ya sudah wassalam. Kenapa? Ya salah satu hal yang paling mendasar ditanyakan sama dosen atau ditanyakan sama guru kalian apa? Ini maksud pernyataan yang kamu bikin ini apa? Oh, bagian ini nggak saya yang ngetik sih Pak sebenarnya. Nah, ini udah kayak gitu. Jadi usahakan be prepared. Kalian siap terlebih dahulu. Nah, know your audience artinya apa? Kenali. Kalau kita bicara publik dalam artian luas, kalian nantinya di mana saja, pada sekolah tentu adalah teman-teman di ruangan sekolah kalian atau di ruangan kelas. Kalau di perguruan tinggi tentu adalah teman-teman sebangku kuliah kalian. Ya kalau kalian di luar sana nantinya atau di dunia kerja, pendengar kalian itu berbeda. Apalagi kalian di tengah masyarakat. Misalnya ada yang pendidikannya misalnya minimal SMP atau SMA misalnya. Ya, kalian harus kurangi bahasa-bahasa akademis atau bahasa-bahasa ilmiah. Yang harus kalian ganti bahasa sederhana, artinya menukar bahasa langit dengan bahasa bumi lah. Nah, itu yang paling penting. Nah, tetapi di dalam bangku akademis, kalian memang harus punya diksi, punya kata yang beragam atau memang kata-kata ilmiah atau kata-kata akademis. Nah, jadi itu tentu dari kalau ini kalian pengetahuan daripada kalian bisa memahami siapa audiens kalian, itu tentu di awal kalian harus mencari informasi bahwa kalian itu ngomong di tengah-tengah siapa atau pendengar kalian itu siapa. Itu yang paling penting. Kemudian, kalian harus mengenali subjek kalian dengan baik. Artinya apa? Kalian itu lagi ngomong apa sih? Nah, sekarang kan kecenderungan daripada bentuk mata ajar atau mata kuliah itu kan lebih banyak daripada studi kasus saat ini. Nah, artinya apa? Kasus yang sedang dibahas itu kasus apa? Jadi kalau ngomong soal kondisi ekonomi saat ini akibat dampak pandemi COVID, ya jangan ngomong subjeknya tentang dampak ekonomi yang disebabkan karena krisis ekonomi tahun 98, ya nggak nyambung dia. Karena subjeknya berbeda, yang satu karena corona, yang satu karena pandemi. Fenomenanya beda. Jadi itu kenali duluan. Jadi ingat, pada saat kalian menyusun tugas, menyusun kasus, ingat hal ini. Saya cepat saja ya, karena ini pengetahuan mendasar. Kemudian apa? Nah, ini yang penting pada saat kalian menyampaikan sesuatu. Kemudian berbicara dengan santai lah. Kemudian kalian harus pastikan, harus ukur gitu. Harus pastikan atau ukur nada ngomong kalian. Jadi ya
kayak orang bersyair lah. Kalau saya ngomong kan agak bersyair. Itu ngelatihnya nggak gampang. Penekanannya di mana. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, ingin kita tekankan di mana, ya di sana yang kita lantangkan. Jadi ajar itu. Ini dilatih. Jadi misalnya saya ngomong, oh, oke semua guys. Jadi saya tekankan, saya minta perhatian gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya tekankan, saya minta perhatian semuanya. Apa? Harapan saya kalian itu menjadi seorang leader nantinya. Yang harus punya kemampuan ini. Oke, ini yang paling penting pada saat kalian presentasi, kemudian mempresentasikannya dengan suara kalian lah. Misal. Tadi apa ya? Point is your hand, not a laser pointer. Artinya apa? Iya, point itu ada di hand itu maksud saya itu artinya di kepala kita lah. Di tangan kita, di genggaman kita. Nah, bukan di laser pointernya. Jadi artinya apa? Ya, yang menjadi poin itu di kepala kalian, bukan di dalam slide presentasi kalian. Jadi pada saat kalian menyampaikan, ya sampaikan dengan nada lantang, yang tegas dan jelas di mulut kalian. Kadang-kadang kalian sudah bikin slide presentasi yang bagus, tetapi pada saat kalian menyampaikan itu biasa aja, dan itu nggak menarik. Jadi saya minta tolong untuk semester ini, kalian punya kemampuan public speaking yang bagus. Nah yang paling penting apa? Make the slide simple. Oke, jadi mulailah bikin slide itu nggak berbelit-belit. Makanya saya kalau lagi kuliah itu, tolong salah satu komponen yang saya nilai itu adalah slide presentasinya. Kemampuan dia bikin slide presentasi yang menarik dan simple. Oke, di sini ada pertanyaan. Cukup ini saja. Ada pertanyaan nggak? Nanti sisanya kita ketemu pada saat offline lah, kalau ada waktu tak ajarkan. Kalau yang ada mau punya bakat, punya ketertarikan untuk punya kemampuan presentasi yang bagus, saya mau ajarkan. Tapi sampai di sini ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, saya rasa kalau cukup itu mungkin salah satu hal yang kompetensi yang saya rasa harus kalian miliki lah saat ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup dengan semua hal tadi. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat. Kemudian ingat tetap dibangun semangatnya di semester ini. Jangan pernah berhenti belajar. Pesan saya lagi, tolong luangkan waktu untuk terus membaca. Oke. Akhir kata saya akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Re, di stop screen.